Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman mahasiswa. Kita akan lanjutkan kembali belajar tentang React Native. Saya lanjutkan setelah scroll, view, dan list ya. Sekarang kita akan lanjutkan belajar tentang flat list, yaitu sebuah komponen yang sudah disediakan oleh React Native ya. Jadi untuk hal-hal yang untuk menampilkan data dalam bentuk list, baik secara vertikal ataupun horizontal, kita bisa memanfaatkan yang namanya flat list. Nah, sebagai contoh adalah saya menduplikasi sebuah tampilan chat WhatsApp ya. Jadi di sini kan biasanya ada avatar ya di sini, terus ada namanya, lalu isi chatnya gitu ya. Lalu di sini ada jam berapa dia melakukan chatting, kemudian kita bisa scroll gini. Dia otomatis bisa scroll. Oke, kita akan mempraktekkan ini ya teman-teman. Sekarang silahkan buat sebuah expo baru. Saya berikan nama belajar flatlist ya. Saya akan sambungkan dengan expo di sini. Jadi defaultnya itu kita masih kosong saja. Nah, untuk itu saya biasa pertama kali akan memanggil yang namanya useStat ya di sini. Oke, untuk datanya ya, datanya saya buat dengan data standar ya. Datanya itu dalam bentuk format array ya. Kalau jadi di sini ya, teman-teman bisa lihat saya memiliki sebuah data yaitu ada ID, ada nama ya, ada jurusan, ada jam, dan ada avatar. Nah, ini untuk avatarnya adalah URL dari image. Nah, di sini saya ngambil data dari internet ya dalam bentuk image. Jadi saya berikan initial data seperti ini. Nah, data ini biasanya kan formatnya JSON ya kalau teman-teman ngambil data dari internet. Jadi kita akan latihan dengan format seperti ini. Oke, data yang di atas, kemudian saya akan masukkan dalam bentuk stat ya. Jadi, nah kita akan masukkan stat data mahasiswa, isinya adalah useStat, isinya adalah initial data ya. Jadi sekarang data mahasiswa telah memiliki data yaitu dari data initial data. Oke. Nah, di sini kita akan melakukan pemanggilan flat list ya. Jadi kita harus mengimport flat list ya di sini. Setelah kita mengimport flat list, kita akan masukkan flat listnya di sini ya. Jadi kita akan melakukan render return itu flat list gini ya. Nah, seperti ini. Jadi, secara default begini, flat list dia akan bertanya data props-nya. Datanya apa ya? Datanya karena tadi kita sudah membuat stat mahasiswa, jadi saya akan tentukan di sini adalah mahasiswa. Oke. Nah, di sini setelah memiliki data mahasiswa. Lalu kita akan melakukan render item. Maksudnya data-data yang ada di sini yang sudah dimasukkan dalam stat itu akan kita tampilkan dalam sebuah komponen ya. Komponen yang akan kita masukkan dengan render item. Jadi dia akan membutuhkan render item. Nah, di sini kita akan panggil komponennya. Jadi kita akan membuat sebuah eh, cons ya, namanya. Jadi kita akan membuat tampilan render item, render item di sini. Nah, render item ini kalau teman-teman lihat dia akan mengambil item. Item ini adalah alias dari data ini, data mahasiswa. Jadi data mahasiswa akan dirender, datanya diambil dari item ini. Oke. Jadi setelah itu kita akan gunakan arrow function seperti ini. Seperti ini. Lalu kita akan lakukan return dalam kurung seperti ini. Kita akan tampilkan datanya di sini. Ya, jadi sebagai contoh adalah saya gunakan teks dulu ya, misalnya teks item.nama. Oke, jadi di sini saya tutup teksnya. Oke, sekarang kita udah punya render item, jadi kita tinggal panggil saja ke sini render itemnya ya. Oke, setelah itu kita juga akan kalau teman-teman lihat di sini udah muncul datanya ya di sini. Jadi data-datanya saya hanya menampilkan nama saja. Oke, jadi si render item, si flatlist ini setelah render item kita harus manggil key ekstraktornya. Kalau teman-teman lihat di scroll dan list yang sebelumnya udah saya bahas, dia harus membaca key-nya ya. Key-nya apa? Key-nya adalah ini. Jadi
kita akan baca item, lalu kita panggil item.id ya. Seperti ini. Oke. Jadi kayak ekstraktornya adalah item ID sebagai identifikasi data mahasiswa. Nah, sekarang kita akan styling ini biar tampak lebih bagus ya. Kita back kembali ke render item. Oke. Sekarang kita akan bungkus dengan sebuah view gini ya, dalam sebuah view saya masukkan ke sini. Oke. Jadi sebelumnya, karena view ini agar menampilkan data ini, saya akan berikan style ya. Stylenya adalah styles.item. Oke, karena kita mendefinisikan item, di sini saya akan specific content-nya nggak usah ya. Jadi saya akan tampilkan item di sini. Nah, itemnya itu saya buat flex direction itu row karena baris ya dari horizontal ya saya pakai row. Lalu align itemnya saya buat center ya biar rapih ya sejajar. Lalu saya berikan padding 10 gitu ya. Setelah item kemudian akan saya tambahkan ini udah ada space-nya. Nah, di sini di mana tadi? Render item ya. Oke, saya singkat aja sininya ya, Nah, di render item kan. Nah, ini di mana tadi? Nah, ini di constant render item kita sudah mendefinisikan styles item, lalu di dalamnya saya akan tambahkan image ya. Oleh karena itu saya panggil image di sini. Ya, image. Image ini untuk apa? Untuk menampilkan avatar ini ya. Jadi saya tampilkan image di sini ya. Jadi sebelum teks saya akan tambahkan image ya, image kemudian source-nya itu URI. URI itu dari item dot avatar ya. Jadi ngambil data avatar. Jadi kan karena dia mahasiswa itu udah dialiaskan ke item, kemudian kita panggil data avatarnya karena avatar juga termasuk dalam mahasiswa ya. Jadi mahasiswa dialiaskan ke item, lalu kita ngambil data gambar yaitu avatar ya. Lalu setelah itu kita tutup, jangan lupa kita buat style ya. Stylenya itu adalah style.image. Ya, jadi gambarnya kita styling, jadi kita tambahkan di sini image. Ya, image ini stylenya adalah kita buat width-nya 35, height-nya juga 35. Lalu resize modenya adalah cover dan border radiusnya adalah 35/2 ya biar bulat gitu. Lalu saya berikan margin right. Jadi ada space ke kanan itu sebesar 10 ya, 10 pixel ya. Ada space seperti ini. Oke. Setelah saya memiliki ini ya teman-teman, image gitu ya. Saya prettier dulu. Oke, setelah image kemudian di bawah nama mahasiswa di sini ada teksnya. Oleh karena itu saya akan bungkus dulu ya dalam bentuk view. Oke. Oke. Kita masukkan di sini ya. Jadi sekarang nama itu masuk di dalam view. Oke. Nah, di dalam nama ini saya tampilkan sebelahnya adalah jam ya. Teks. Jadi item.jam seperti ini. Teks. Oke. Jadi sebelah nama saya akan tambahkan item.jam, cuman dia karena munculnya di sini ya. Oleh karena itu saya harus melakukan styling di sini ya. Jadi styling di mana flex
direction-nya adalah row ya. Lalu justify content-nya adalah space between ya, biar dia mepet ke kanan dan ke kiri ya, secara rapih gitu ya. Oke, kalau yang punya bermasalah tinggal di reload saja. Oke, setelah itu nama dan ininya sudah saya definisikan. Lalu kita juga membutuhkan untuk menampilkan jurusan ya. Ya, oke. Jadi karena jurusan itu di bawahnya nama ya, jadi saya akan bungkus ini di dalam bentuk view. Saya bungkus kembali. Oke. Oke, saya prettier ya. Saya bungkus dalam bentuk view. Nah, ini udah pindah ke sini. Oke. Nah, si view, sorry. Oke. Nah, si view ini saya akan styling lagi agar saya berikan border bottom color ya. Border colornya itu rada gray gitu. Lalu border bottom width-nya ya, saya berikan 1, lalu flex-nya 1 ya, biar full gini. Nah, setelah itu saya tampilkan jurusan ya, jurusan itu setelah ini ya, saya tampilkan teks item dot jurusan. Oke. Saya tutup teksnya. Oke, seperti ini ada item dot jurusan, saya tutup datanya. Nah, sekarang udah rapi seperti ini, ada avatarnya, ada namanya, ada jurusannya, kemudian ada jamnya di sini ya, seperti ini. Lalu kita bisa tebalkan yang nama ya, bisa kasih style mungkin saya kasih font weight-nya jadi bold gini. Jadi membedakan antara nama dan jurusan gitu, jadi dia lebih tebal sedikit ya. Lalu saya besarkan ukuran fontnya, font size-nya saya berikan 18 mungkin. Jadi lebih besar dari jurusan ya. Kadang-kadang emang seperti ini, kita kadang tergantung dari koneksi internet kita. Oke, sekarang teman-teman lihat kita setelah memiliki flat list ya, isinya adalah kontak atau chat ya, dari saya duplikasi dari WA. Oke, kalau kita lihat di sini ya teman-teman, kalau saya kasih space itu jadi seperti ini. Oke. Ya, jadi pertama setelah view ini adalah merangkai seperti ini dalam bentuk blok seperti ini. Lalu image sebelah sini, kemudian ada konten sebelah sini. Jadi saya butuh namanya row ya, horizontal. Lalu di dalam blok ini saya juga bedakan lagi yaitu nama dengan jamnya juga pakai row horizontal, saya jadikan 2 kolom. Nah, di bawahnya ini itu ada jurusan. Nah, dan blok ini saya berikan border bottom ya, segitu. Jadi begitulah cara menggunakan flat list yang vertical scroll ya. Nanti setelah ini kita akan belajar tentang flat list custom yang horizontal. Jadi kita akan scroll dari secara horizontal ya, bukan vertikal. Jadi dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan sebenarnya. Ini masih flat list vertikal dari atas ke bawah ya. Nanti setelah ini kita akan belajar yang secara horizontal. Jadi gitu teman-teman, cara menggunakan flat list di React Native ya, cukup mudah. Teman-teman tinggal memperhatikan render itemnya, jadi pengambilan datanya bagaimana. Itu yang perlu diperhatikan. Untuk styling terserah kalian harusnya lebih kreatif. Jika ada pertanyaan silahkan diskusikan dalam kolom komentar atau mungkin kita bisa diskusi lewat Discord. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial React Native selanjutnya.